Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. وقال صلى الله عليه وسلم مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhwati fillah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majelis ini pagi hari ini di akhir bulan Januari tahun 2023 dalam kondisi sehat dan afiat insyaallah. Kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala selalu limpahkan kepada kita semua. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Yang kedua, kita sampaikan salawat dan salam, kita hadiahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga mengalir untuk keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan untuk seluruh umatnya yang berusaha mengikuti sunnah-sunnah beliau. Tema terakhir, Qiyamul Lail. Baik, berarti pagi ini kita akan melanjutkan Qiyamu Ramadan atau sholat tarawih. Yang pertama, istilah sholat tarawih. Sholat tarawih itu adalah sholat yang dikerjakan untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Maka disebut juga dengan Qiyam Ramadan. Qiyam itu maknanya berdiri secara harfiah. Secara istilah, Qiyam itu menghidupkan atau menegakkan. Menegakkan malam. Hukum sholat tarawih ini adalah sunnah, baik bagi kaum laki-laki maupun bagi kaum wanita. Dikerjakan ba'da salat isya, sebelum salat witir. Seulang ini ya. Dikerjakan ba'da salat isya, sebelum melaksanakan salat witir. Sehingga kalau ada orang mengerjakan tarawih setelah witir, mamanya ada orang witir dulu baru tarawih, hukum tarawihnya itu khilaful aula, dianggap menyalahi yang afdol. Tetap sah tarawihnya, tetapi khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Jadi utamanya itu tarawih dulu, baru setelah tarawih witir. Dan dua-duanya baik tarawih maupun witir itu tidak sah kecuali ba'da salat isya. Kalau dikerjakan sebelum isya, hukumnya tidak sah, ya, meskipun salat sunnah. Dan itu menjadi penjelas kalau salat sunnah pun itu ada waktunya. Ada waktunya masing-masing. Tidak boleh dikerjakan di luar waktunya itu. Hukumnya tadi apa? Sunnah. Ada sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah
Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadan min ghairi an ya'mura fihi bi'azimatin. Fayaqul man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memotivasi kami untuk melakukan qiyam Ramadan tanpa menyuruh kami dengan bentuk azimah. Azimah itu perintah yang wajib. Nyuruh tapi tidak mewajibkan. Beliau memerintahkan tapi sifat perintahnya itu istihbab. Perintah anjuran, bukan kewajiban. Beliau berkata, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa menegakkan, menghidupkan Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa rawahu ila Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ada satu hadis juga dari Sayyidah Aisyah. Diriwayatkan hampir semua ulama kecuali Imam Tirmidzi. Qalat, Aisyah berkata, "Shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid." Nabi pernah sholat tarawih di masjid. Fa shalla bi salatihi nasun katsir. Lalu banyak orang mengikuti beliau, ikut jamaah bersama beliau. Ini konteksnya sholat tarawih. Summa shalla minal qabilah fakasuru. Kemudian pada hari berikutnya Nabi sholat lagi di masjid. Terus yang mengikuti makin banyak, makmumnya makin banyak. Tadi hari kedua itu jumlah makmumnya makin banyak, itu fakasuru. Tsumma ijtama'u min al-lailati tsalisah. Kemudian jamaah kaum muslimin, para sahabat, berkumpul pada malam yang ketiga. Jadi kan pertama tadi Nabi sholat, terus yang kedua makin banyak. Pada malam yang ketiga, falam yakhruj ilaihim, Nabi tidak keluar melaksanakan sholat tarawih. Jadi Nabi tidak sholat tarawih pada malam yang ketiga itu. Falamma asbaha qala, ketika pagi hari tiba, Nabi kemudian berkata, "Qad ra'aitu sani'akum falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufradu alaikum wa dzalika fi Ramadan." Sungguh aku telah melihat apa yang kalian perbuat. Maksudnya mereka kaum muslimin itu berbondong-bondong ikut tarawih sehingga masjid itu penuh. Itu maksud Nabi, sungguh aku telah melihat apa yang kalian perbuat. Dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar melaksanakan sholat tarawih bersama kalian, kecuali saya takut tarawih itu diwajibkan kepada kalian. Yang demikian itu terjadi di bulan Ramadan. Itu maksudnya konteksnya sholat tarawih. Ini saya bacakan dua hadis ini tadi ya, saya jelaskan ya. Ada dua hadis yang tadi saya baca. Yang pertama hadis siapa tadi? Tidak konsen. Yang pertama tadi riwayat siapa? Itu saking bengongnya. Atau belum connect, belum sarapan. Belum sarapan tadi? Belum kan? Berarti belum ngaji pagi tadi? Oh berarti sudah? Sarapan rohani. Yang pertama tadi hadis Abu Hurairah. Masih ingat kan? Tadi gimana ceritanya itu? Nabi memotivasi kami untuk menghidupkan bulan Ramadan. Beliau memerintahkan kami tanpa mewajibkan. Ingat nggak? Oh baru 5 menit kok. Ya Allah. Janis. Baru 5 menit ya lali. Beliau memerintahkan kami tanpa mewajibkan. Beliau berkata,
barang siapa menghidupkan Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini hadis Abu Hurairah. Jenengan simpan dulu. Bon, disimpan Ben? Simpannya di mana? Di buku ya, di buku. Terus di pikiran, terus di hati. Ya, disimpan dulu ya. Nah, saya ingin menjelaskan satu hal mendasar masalahnya. Jadi perlu mukadimah yang kuat. Perlu fondasi yang kuat. Yang kedua, hadis dari siapa tadi? Dari Aisyah. Dari Aisyah. Cerita Aisyah tentang fiilnya Nabi, tentang perbuatan Nabi. Apa perbuatan Nabi itu? Nabi pernah keluar untuk sholat tarawih di masjid. Terus orang pada jamaah bersama beliau. Di hari kedua Nabi keluar lagi ke masjid, orangnya makin banyak. Di hari ketiga Nabi tidak keluar, nggak sholat. Tidak sholat tarawih maksudnya. Sehingga di pagi hari orang bertanya-tanya. Terus Nabi mengatakan, saya melihat apa yang kalian perbuat. Dan tidak ada yang mencegahku untuk sholat tadi malam, kecuali saya takut tarawih itu diwajibkan kepada kalian. Berarti kesimpulannya tarawih itu apa? Sunnah. Nah, kalimat itu tadi. Saya takut tarawih itu diwajibkan kepada kalian. Itu menurunkan dari level wajib menjadi sunnah. Makin menegaskan kalau hukum tarawih itu sunnah. Ya. Di hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah tadi dikatakan, Nabi memerintahkan tarawih itu tanpa mewajibkan. Kalimat itu jenengan garis bawahi. Min ghairi an ya'mura fihi bi'azimah. Beliau perintahkan tapi enggak diwajibkan. Hanya dimotivasi itu. Sehingga sifatnya itu sunnah. Sekedar dianjurkan. Hadis Aisyah ini menegaskan, makin tegas itu loh. Saya tadi malam tidak keluar sholat tarawih, cuma takut tarawih itu diwajibkan pada kalian. Karena kalau saya keluar jamaah lagi, takutnya diwajibkan gitu loh. Karena ketika itu syariat kan belum baku. Belum finish, belum final kan? Karena Nabi masih hidup. Bisa-bisa tarawih diwajibkan kalau melihat antusiasme kalian itu. Gitu lah. Kalau diwajibkan nanti repot kalian. Setiap Ramadan harus tarawih. Berarti tidak sholat tarawihnya Nabi itu karena rahmatan lil ummah. Karena kasih sayang Nabi kepada kita. Nah, sekarang kalau saya tanya jenengan lebih siap mana? Diwajibkan tarawih atau disunahkan? Saya udah tahu. Saya udah tahu. Dia nggak usah jawab pun saya udah tahu. Nah, potongan-potongan kita itu mesti lebih seneng yang nggak terlalu wajib. Gitu. Dan Nabi itu lebih tahu potongan-potongan kita itu daripada kita sendiri. Nabi lebih tahu, nanti akan bertemu dengan umat yang model-model kita ini. Pengen masuk surga tapi amalnya bersidik-sidik. Nabi itu tahu persis. Maka terus disyafaati Nabi, dikasih Nabi dispensasi, nggak jadi wajib, disunahkan saja. Mohon paham ya? Ya alhamdulillah sunnah itu, jangan sunnah. Alhamdulillah sunnah nggak jadi wajib. Kalau wajib repot jenengan. Terutama kaum laki-laki yang tiap malam harus ke masjid kan? Repot. Siangnya kerja, malamnya tarawih kan repot. Ngepas ya? Dan kalau diwajibkan tidak mungkin ada pertentangan jumlah rokaatnya, tidak mungkin. Ada perselisihan jumlah rokaat itu karena statusnya sunnah. Mohon sampai situ paham. Nah, kesimpulan yang benar tentang dua hadis ini seperti itu. Jenengan jangan ngambil kesimpulan kedua yang biasa dipakai sebagian orang. Orang berkata begini,
Sebenarnya tarawih itu disunahkan di masjid atau tidak? Ada orang bilang enggak. Yang penting tarawih. Buktinya apa? Nabi itu tarawih di masjidnya cuma 2 malam. Nabi itu tarawihnya di masjid itu cuma 2 malam. Bahkan malam yang ketiga Nabi tidak keluar tarawih di masjid. Nah ini kesimpulan yang jangan jenengan pakai. Kesimpulan seperti itu keluar jalur ijtihadnya para ulama. Kenapa? Karena sudah ada di hadis yang pertama, Rasul memotivasi kami untuk menghidupkan Ramadan. Terus di hadis yang kedua, Rasul mencontohkan tarawih itu afdolnya di masjid. Maka Nabi di hari pertama ke masjid, di hari kedua tidak ke masjidnya itu karena alasan yang syar'i, takut tarawih itu diwajibkan. Bukan berarti kemudian tidak dianjurkan di masjid. Paham betul ya? Nah ini pentingnya orang ngaji itu dengan kesimpulan ulama itu. Jangan nyimpulkan sendiri, itu kesimpulan ulama begitu tuh. Berarti status tarawih itu selain sunnah dianjurkan di masjid sebagai syiar Ramadan. Nah, itu kesimpulannya begitu. Sehingga sampai kapanpun tarawih itu statusnya ya sunnah dan sunnahnya dikerjakan di masjid. Berarti kalau ada orang tarawih di rumah itu boleh statusnya, tapi afdolnya di masjid. Bon, ngertos ya? G untuk syiar Ramadan itu. Paham? Makanya Masjidil Haram penuh, Masjid Nabawi penuh. Dari zaman dulu sampai sekarang. Masjid-masjid kita penuh. Itu tradisi yang sudah turun-temurun. Jangan digoyahkan, digeser oleh kesimpulan yang begitu prematur tadi itu loh. Kesimpulan yang tergesa-gesa. Loh, Nabi itu kan tarawihnya cuma 2 malam di masjid. Berarti nggak harus di masjid. Ya tidak harus, tapi afdolnya di masjid untuk meramaikan masjid selama bulan Ramadan. Paham ini ya? Nah begitu 2 hadis ini. Nah kalau jenengan cermati, jenis hadis yang pertama yang saya sebut tadi dengan hadis Abu Hurairah itu jenisnya hadis qauli, hadis ucapan Nabi. Sementara hadis Aisyah, hadis kedua ini jenisnya hadis fi'li, perbuatan Nabi. Ngertos? Seandainya pun mau dipertentangkan, umpamanya ini kita mau pertentangkan, yang benar terus mana? Sholat tarawih itu di masjid atau di rumah? Jenengan harus pakai yang qauli. Karena Nabi memotivasi dengan ucapannya. Yang diucapkan itu lebih kuat daripada yang dikerjakan. Andai mau dibenturkan itu, mau dipertentangkan 2 hadis ini, seandainya. Selalu yang sifatnya qauli, yang diucapkan itu lebih kuat. Ngerti ya? Dasar ini nanti akan jenengan pakai lagi pada tema kedua. Berapa jumlah rakaat tarawih yang sebenarnya, atau yang dilakukan oleh Nabi atau yang disunahkan. Nah, itu nanti jenengan akan pakai dasar ini. Maka jenengan simpan dulu ini. Ya meskipun jenengan agak-agak mumet tapi harus dijelaskan. Paham betul Bu? Yang paham angkat tangan. Enggak ada. Berarti ya paham ya ukur sidik-sidik setengah-setengah. Enggak, saya kan enggak tanya yang paham banget enggak, yang paham. Yang paham-paham. Karena fikih itu maknanya faham. Al-fiqhu wal fahmu. Fikih itu syaratnya harus sampai faham. Kalau enggak paham saya ulangi. Sehingga jenengan ketika pulang ditanya, tadi ngaji dapat apa? Bu ya, aku lali ya. Berarti mboten ngaji fikih niku jenengan. Aku eling ku gur ustate gur guyu mau.
Jelaskan masalah tarawih ngono tok. Hanya diingat cuma judulnya tok. Itu khasnya ngaji para sesepuh. Yang diingat itu judulnya tok. Terus kesimpulan dasar ngaji itu pasti kesimpulannya cuma dua. Yang baik disuruh, yang jelek ditinggalkan. Ya kan? Khutbah Jumat pun begitu. Intinya itu cuma dua. Perbuatan yang baik jenengan suruh melakukan, perbuatan buruk jenengan disuruh meninggalkan. Makanya karena tahu kesimpulannya seperti itu, ketika khutbah Jumat itu orang tidur semua. Karena udah ngerti intinya. Dia udah paham intinya. Intinya begitu kok. Keluar masjid, tadi khutbahnya tentang apa? Yang baik disuruh mengerjakan, yang buruk ditinggalkan. Jenengan ngaji juga begitu. Intinya kan begitu toh? Salat tarawih jenengan disuruh mengerjakan. Ya. Rincian-rincian itu kan bagi orang alim aja. Jenengan enggak alim enggak usah perlu rinciannya enggak terlalu. Cuma karena ini judulnya ngaji fikih ya dikit-dikit saya buka itu loh. Itu perdebatan ilmiah para ulama. Sehingga ketika jenengan mendapatkan mungkin satu pertanyaan atau ada diskusi tentang masalah-masalah fikih itu paling tidak jenengan pernah menyimak di majelis ini. Ustaz pernah menjelaskan begini, cuma aku lali. Waktu itu saya paham, setelah itu lupa. Nah, itu masih mending, itu levelnya bagus. Pernah paham. Itu. Yang parah itu kan dulu nggak paham, sekarang lupa. Dia ngaji nggak paham, saya ini lali. Itu parah. Tapi yang penting datang gue ya, yang penting datang. Ada juga yang nggak datang, adakan live streaming. Sinyalnya hilang. Pemahamannya separuh-separuh. Nah, saya ulangin ya. Jadi jenis hadis itu ada dua macam. Ada hadis yang sifatnya qauli ucapan, ada hadis yang sifatnya fi'li perbuatan. Saya contohkan di luar tema tarawih. Nanti di bab sholat duha. Kan sholat duha belum kita bahas. Ada hadis dari sahabat Abu Hurairah. Bunyi hadisnya itu ausani khalili bisalasin. Atau bisalasatin. Kekasihku Rasulullah pernah berwasiat kepadaku 3 perkara, 3 hal. Saya disuruh untuk sholat duha 2 rakaat. 1. Wasiatnya yang pertama, disuruh sholat duha 2. Yang kedua, saya disuruh puasa 3 hari di setiap bulan. Ayyamul bid itu. 2. Yang ketiga, saya disuruh witir sebelum tidur. Wa an utira qabla an anam. Di dalam hadis ini Nabi menyuruh Abu Hurairah mewasiatkan sholat duha 2 rakaat. Paling tidak 2 rakaat. Terus jenengan baca hadis Aisyah. Hadisnya sifatnya jenisnya itu fi'li. Aisyah cerita. Kalau fi'li itu mesti cerita tentang apa yang dilihat dari Nabi. Saya tidak pernah melihat Nabi sholat duha kecuali sepulang dari safar. Sehingga ada semacam kesimpulan awal itu timbul. Oh, berarti sholat duha itu tidak dianjurkan kecuali setelah pulang safar. Kalau jenengan hanya memakai hadis Aisyah itu, jenengan akan punya kesimpulan kalau nggak safar berarti tidak disunahkan sholat duha. Terus bagian orang bingung. Janjiannya sholat duha itu sunnah atau enggak sih? Nah, ini pentingnya jenengan baca hadis itu lengkap itu. Terus memadukan pemahaman hadis itu dengan usul hadis dengan mustalah hadis. Kalau kita mendapati 2 hadis, yang satu fi'li, yang satu qauli, kalau ada semacam kontradiksi, jenengan disuruh milih yang sifatnya qauli. Yang diucapkan Nabi. Paham? Karena Aisyah itu hanya menceritakan yang dia lihat. Yang dilihat Aisyah itu terbatas sekali. Ya kan? Kan Aisyah melihat Nabi itu ketika di rumah bersama dia. Apakah Nabi di rumah terus?
DRS itu di rumah saja. Nabi itu pejuang, Nabi itu panglima perang, Nabi itu pedagang, yuk keluar rumah. Bersama Aisyah kan beberapa saat saja tuh. Nabi itu jangan dibayangkan kayak kita ini, punya suami yang sangat-sangat perhatian karena nganggur. Nabi itu sibuk. Maka Aisyah itu hanya menceritakan yang dia lihat. Bukan menetapkan hukum kalau duha itu disyariatkan cuma ketika pulang safar, bukan. Aisyah tidak menetapkan hukum, dia hanya menceritakan sebatas yang dia lihat. Bukan kertas? Kenapa yang dimenangkan hadis qauli? Karena di dalam ucapan Nabi itu ada semacam instruksi. Sementara di dalam perbuatannya tidak ada. Nggak ada nuansa instruksi itu. Yang ada nuansa instruksinya itu lebih kuat dalam memerintahkan kita mengerjakan sesuatu daripada yang sifatnya perbuatan yang tidak ada nuansa instruksinya itu. Paham ya? Kertas betul? Saya ceritakan lagi ini tentang tarawih. Masuk ke sini lagi. Jadi kan kalau tarawih melaksanakan 4-4-3 atau 2-2-2-2. Nah itu sama kaidahnya di sini. Maka tadi saya bilang ini dasar, fondasi. Jadi kan kalau mengerti bab ini, selanjutnya membangun kaidahnya itu gampang. Itu sama. Di dalam hadis Abu Hurairah, Nabi mengucapkan sabdanya, Sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terucap. Diinstruksikan Nabi. Terus Aisyah cerita, Nabi itu kalau sholat malam, baik Ramadan maupun di luar Ramadan itu 4-4-3. Terus dengan pertentangkan, ribut. Yang benar itu 4-4-3, karena Nabi mengerjakannya begitu. Yang lain dianggap salah. Yang salah itu kesimpulanmu itu. Pendapatmu yang tergesa-gesa itu yang salah. Sok tahu kamu itu. Itu kalau ketemu orang yang alim tuh digoblok-goblok orang seperti itu. Ya untungnya dia hanya di kelompok kecilnya aja gitu loh. Dia di situ merasa paling pinter. Padahal di luar lingkarannya dia paling goblok. Makanya jangan tergesa-gesa. Jangan dipertentangkan, itu satu. Jangan senang mempertentangkan hadis. Fi'li qauli itu nggak usah dipertentangkan dulu. Nabi mencontohkan dengan perbuatannya, jenengan suruh milih itu alternatif. Boleh. Jenengan melaksanakan 4 rakaat salam boleh. Tapi kalau disuruh memilih, jenengan benar-benar mau suruh milih, afdolnya yang mana? Sholat malam itu afdolnya 2 rakaat salam, 2 rakaat. Nggak usah dipertentangkan, terus nganggap yang lain salah. Yang mempertentangkan itu yang salah. Wong sama-sama dari Nabi kok dipertentangkan. Ngertos? Begitu, nah orang alim itu tenang dia ngadepi hadis, karena hadis itu udah dikasih. Ada mustalahnya itu loh, ada ilmu hadisnya. Nah, orang awam mempelajari hadis tanpa metodologi itu. Sehingga dikit-dikit dipertentangkan. Paham ya? Sehingga afdolnya saja. Kalau jadi sholat malam kok afdolnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu pun kalau mau jenengan pertentangan. Saya di sini ngimami itu fleksibel. Kadang ya 2 rakaat salam, kadang 4 rakaat salam. Untuk memberi contoh bahwa itu alternatif, itu ikhtilaf tanawu, itu perbedaan yang sifatnya variatif saja. Yang tidak perlu dipertentangkan gitu. Tapi kalau benar-benar jenengan disuruh mempertentangkan, hadis yang qauli itu lebih mengikat daripada yang fi'li. Yang sholatul laili masna itu lebih mengikat dia. Karena disabdakan Nabi. Yang disabdakan itu ada unsur instruksi. Meskipun instruksi itu ada 2. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Yang keliru itu kalau ada orang mengatakan tadi, kalau tidak 4-4-3 itu salah, itu keliru. Nah, saya bacakan sekarang.
Nah, itu apa itu? Karena masuk di tema yang jumlah rakaat tarawih itu. Saya bacakan hadisnya ya. Nanti baru disimpulkan. Meskipun tadi kesimpulannya sebagian sudah saya sampaikan. Yang pertama, hadis riwayat Al-Jamaah dari Sayyidah Aisyah. Beliau berkata, ini saya baca teks aslinya ini. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ma kana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan 11 rakaat daripada 11 rakaat. Dalam hadis ini Aisyah menceritakan Nabi itu kalau sholat malam cuma 11 nggak pernah melebihkan daripada 11. Oke, ini cerita Aisyah tentang yang beliau amati dari af'alnya Nabi, dari fi'ilnya Nabi. Pertama, jadikan simpan dulu. Nanti kalau saya tanya paling tidak ingat siapa rawinya, Aisyah. Hadis pertama dari siapa? Aisyah. Aisyah itu siapa? Istrinya Nabi. Ya, baik. Yang kedua hadis Jabir. Beliau berkata, Annahu sallallahu alaihi wasallam shalla bihim 8 raka'atin wal witra. Summa intadaruhu fil qabila falam yakhruj ilaihim. Sesungguhnya Nabi ketika sholat tarawih bersama sahabat, itu Nabi sholat 8 rakaat plus witir. Berarti berapa? 11. Ini kata Jabir. Kemudian para sahabat menanti beliau pada malam berikutnya, tapi Nabi tidak keluar jamaah bersama mereka. Ini yang diceritakan tadi oleh Aisyah, dilengkapi oleh Jabir. Kalau Aisyah tadi menceritakan bahwa Nabi itu tidak keluar untuk ke masjid, alasannya karena takut diwajibkan. Jabir melengkapi berapa jumlah rakaat yang dikerjakan Nabi ketika itu. Jumlahnya 11 rakaat, 8 plus witir. Jelas? Yang ketiga, ada hadis dengan sanad yang hasan dari Ubay bin Ka'ab. Dia berkata, Ja'a Ubay bin Ka'ab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, Ya Rasulullah, innahu kana min al-laila syai'un, ya'ni fi Ramadan. Qala, wa ma dhaka ya Ubay? Qala, niswatun fi dari. Qulna inna la naqra'ul Qur'an, fa nusalli bi salatika. Fasalaitu bihinna 8 raka'atin wa autartu fakana sunnatar ridha falam yakul syai'an. Ubay pernah datang menemui Nabi. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya tadi malam saya mengalami sesuatu. Yakni di bulan Ramadan maksudnya. Tidak ikut tarawih di masjid itu ada sesuatu. Ya sesuatunya ini urusan istrinya. Istri itu selalu sesuatu di sini. Saya nggak mengatakan masalah ya, sesuatu dikata. Syai'un kata dia. Saya tadi malam nggak tarawih itu karena ada sesuatu di rumah, suatu masalah. Cuma masalahnya baik ini. Apa itu? Nabi bertanya, apa itu wahai Ubay? Istri-istri saya, bukan cuma satu bu ini. Istri niswah kan jamak dari wanita kan satu, imro'ah kan. Kalau wanita banyak itu niswah. Istri-istri saya di rumah berkata, kami tidak bisa baca Quran. Sholatlah bersama kami wahai Ubay, tidak usah ke masjid. Sholatlah bersama kami. Dia minta Ubay itu ngimami gitu loh. Karena mereka itu tidak bisa baca Quran. Maksudnya nggak bisa baca Quran itu tidak banyak hafalannya lah gitu loh. Anda sholat di rumah aja bersama kami. Ditahan sehingga Ubay nggak ke masjid. Paham ya? Ini karena istrinya banyak, pertahanannya kan kuat sekali. Istri satu aja begitu kuatnya pertahanannya, apalagi istrinya banyak kan. Terus, lalu saya sholat di rumah bersama istri saya 8 rakaat, kemudian saya witir. Ini kata Ubay menceritakan apa yang dia lakukan di rumah itu kepada Nabi. Terus Nabi menyimak. Terus Nabi mengatakan itu sunnatur ridha, itu sunnah yang diridhoi. Nabi tidak mengomentari apa-apa yang dilakukan oleh Ubay itu.
Berarti sholat tarawih yang dilakukan Ubay itu sesuai dengan sunnahnya Nabi, yaitu 11 rakaat. 8 plus witir 3. Sekaligus itu juga menjelaskan bahwa tarawih di rumah itu boleh. Apalagi kalau ada sesuatu tadi itu. Istrinya nggak mengizinkan gitu, karena alasan tertentu itu. Paham ya? Dari 3 hadis ini, yang pertama hadis siapa tadi? Aisyah. Yang kedua Jabir. Yang ketiga Ubay bin Ka'ab. Dapat disimpulkan tarawih di masa Nabi, baik yang dilakukan oleh beliau maupun yang dilakukan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab, itu jumlahnya 11. Oke. Jadi tarawih di masa Nabi, baik riwayat pertama, kedua, ketiga, itu kesimpulannya tarawih di masa beliau itu 11 rakaat. 8 plus 3 witir. Maka muncullah pendapat tarawih itu jumlah rakaatnya 11 rakaat. Tapi ternyata itu kalau jenengan baca di dalam kitab-kitab fikih, itu ternyata bukan pendapat jumhur. Itu justru pendapat minoritas ulama. Padahal dalilnya itu semua hadis marfu' sampai ke Nabi. Ternyata pendapat jumhur itu malah menyebutkan tarawih di bulan Ramadan itu 23 rakaat. 20 rakaat tarawihnya, 3 rakaat witirnya. Itu pendapat mayoritas ulama. Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i, dan juga ulama-ulama yang lain. Saya bacakan hadisnya. Jelas? Jelas belum, Bu? Yang pertama tadi paham ya? Nah, ini kan sebentar lagi Ramadan. Sehingga nanti jenengan Ramadan itu rapadu. Bekalnya sudah ada. Ya Ramadan datang setiap tahun bertengkar soal jumlah rakaat tarawih. Terus diguyu sama yang enggak tarawih, mending aku kan ora tarawih ora tukaran. Sampean tarawih malah tukaran, mending aku. Mending rasa tarawih ora tukaran. Nah, kalimat itu aslinya agak bener itu, Bu. Agak bener itu. Mending aku gak tarawih kan ora tukaran. Nah, itu kalimat itu agak bener. Saya katakan agak bener itu kayak gini. Karena tarawih itu sunnah. Mbok jenengan paksakan enggak bisa wajib. Menjaga ukhuwah itu apa? Wajib. Lah kok jenengan malah memberatkan, memenangkan yang sunnah daripada yang wajib? Berarti kan pinteran orang awam itu tadi yang enggak tarawih. Kamu dengan aku kan ora tarawih. Gak tukaran. Sampai tarawih malah tukaran loh kan. Berarti pinter mana? Yang ngaji sama yang enggak ngaji? Yang enggak ngaji. Malah jenengan rasa ngaji. Coba lu jenengan renungkan ya. Ini pelajaran aja agar jenengan sentilan sentilun itu loh. Maksudnya bukan begitu kesimpulannya. Terus ya ngono rasa ngaji. Kesimpulannya itu gini loh. Kalau jenengan ngajinya itu betul-betul tafakuh, mendalam. Nggak mungkin gara-gara sholat tarawih itu jenengan bertengkar. Orang ribut gara-gara jumlah rakaat itu kan karena tidak mendalam ngajinya itu loh. Berarti sebab orang bertengkar itu bukan karena ngajinya, tapi karena ngajinya setengah itu. Ngantuk malah mending, Mbak, gak ngerti apa-apa. Orang ngerti perdebatan. Jadi wis damai orang ngaji ngantuk paling bagus. Makanya semua sandaran penuh. Paham? Jadi problemnya bukan karena ngajinya itu ndak mendalam alias setengah. Atau yang kedua, dia ngajinya kepada orang yang seneng kontroversi gitu loh. Ngajinya kepada orang yang senengnya tuh provokasi. Nah, orang ini salah, padahal masalah fikih. Itu problem berarti. Dia problem berarti ngaji kepada orang yang nggak tepat itu. Sehingga pulang ngaji tuh yo bawaannya tuh pengen cari musuh aja gitu. Untuk ngadu ilmunya itu loh. Kan ada orang model ngaji gitu kan. Pulang ngaji terus pengennya golek musuh dijak debat itu. Paham?
Makanya ngaji itu ya, yang jelas ngaji itu tetap baik, tetap baik. Meskipun tadi ya ribut itu kan sementara saja itu. Kadang kalau orang nggak pernah mengalami ribut itu dia nggak akan tawadhu. Ternyata yang didebat oleh alim, akhirnya dia tahu, berarti ilmuku gurcetek. Dia akhirnya tawadhunya terpaksa. Nah, terus hada huwal masnun, kata beliau. Hada huwal masnun al-warid anin nabi wa lam yasih anhu syai'un ghairu dzalik. Ini yang disunahkan di masa Nabi. Tidak kita temukan riwayat-riwayat yang menyebutkan Nabi itu pernah tarawih lebih dari 11. Cuma uniknya para ulama-ulama semasa Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan seterusnya itu menemukan riwayat yang tidak kalah sahih dari Sayyidina Umar, dari Utsman, dari Ali. Mereka sholat itu 20 rakaat. Saya bacakan. Wasahha anna an-nasa kanu yusalluna ala ahdi Umar wa Utsman wa Ali 20 rak'atan wa huwa ra'yul jumhur. Dan riwayat yang sahih menyebutkan manusia di masa Umar, di masa Utsman, di masa Ali salat tarawihnya 20 rakaat. Di masa Nabi cuma 11, tapi di masa Umar 20. Di masa Sayyidina Utsman 20, di masa Ali di Masjidil Haram, Masjid Nabawi sampai kemarin mau pandemi itu masih 20. Sampai pandemi itu 20. Ya pandemi kemudian terus ada dispensasi. Karena takut berlama-lama berkerumun itu. Tapi aslinya sholat tarawih di Masjidil Haram itu 20 rakaat. Plus witir 3 rakaat. Wa huwa ra'yu jumhur, dan ini adalah pendapat jumhur ulama minal Hanafiyah wal Hanabilah wa Dawud dan waghirah. Ini pendapat mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal dan seterusnya, termasuk Imam Syafi'i. Qala Tirmidzi, bahkan Imam Tirmidzi berkata begini, wa aksaru ahli ilmi ala marwi an Umar wa Ali wa ghairihima. Mayoritas ulama itu bahkan memegang pendapatnya Umar dan Ali dalam hal ini. Ya, jadi kan kemudian kan bingung. Loh, dalil di masa Nabi itu tarawih cuma 11 kok, di masa Umar kemudian 20. Itu ceritanya begini. Ada asbabul wurudnya itu. Umar itu pernah keluar menuju masjid mau tarawih. Terus umat Islam itu tarawihnya itu berkelompok-kelompok. Di pojok sana ada satu kelompok dengan imamnya, di sana ada dengan imamnya. Pokoknya banyak-banyak kelompok lah gitu, dengan imamnya masing-masing. Dan umumnya tarawih zaman dulu dilaksanakan itu menjelang tengah malam. Tengah malam. Ya seperti Qiyamul Lail itu, tengah malam seperti itu. Terus Umar itu punya ijtihad. Dia satukan semua kelompok itu, dijadikan satu jamaahnya, disuruh ngimami Ubay bin Ka'ab. Yang waktunya asalnya tengah malam ditarik langsung ba'da isya. Awalnya tengah malam ditarik ba'da isya. Karena ba'da isya itu masih sore, oleh Umar kemudian ditambahi 11 rakaat. Ditambahi. Dua kali lipatkan gitu loh. Dari 11 ditambahi lagi 10. Sehingga menjadi 23 itu. Kata Umar, karena ini masih sore. Ya. Maka saya tambahi itu jumlah rakaatnya menjadi 23. Kok berani belum melakukan itu? Karena prinsip dasar sholat malam itu tidak ada batasannya. Yang keliru itu kita yang selama ini menyimpulkan sholat malam itu harus 11. Nabi ketika mengerjakan 11 itu tidak pernah menyatakan itu batasan maksimal. Tidak pernah. Nabi cuma mengerjakan begitu tanpa keterangan. Berarti jumlah 11 rakaat itu bukan untuk batasi gitu loh. Sekedar mencontohkan kepada kita tarawih itu 11 rakaat. Dirasa itu sunnah yang paling ringan.
Padahal aslinya sholat malam itu tidak ada batasan maksimal jumlah rakaatnya berapa, tidak ada. Kalian paham? Bahkan Imam Syaukani menukil sampai sekarang itu masih ada orang tarawih di sebagian negara itu 36 rakaat. Ada yang 39 rakaat. Ada yang 41 rakaat. Bermacam-macam jumlah rakaatnya itu. Terus beliau mengatakan begini. Yang benar itu pendapat yang mengatakan begini. Jumlah rakaat tarawih itu panjang pendeknya, banyak sedikitnya itu tergantung bacaan Quran yang dia baca. Kalau Anda memilih jumlah yang sedikit, umpamanya jenengan milih jumlahnya 11, maka dianjurkan bacaannya yang panjang-panjang seperti Nabi. Bacaannya panjang-panjang. Al-Baqarah selesai. Ya, terus Ali Imran selesai. Terus An-Nisa separuh, baru ruku. Itu rakaat pertama tok itu. Lah kalau jenengan memilih jumlah rakaat yang banyak, bacaannya pendek-pendek. Juz amma. Maka jenengan nggak akan temukan tuh daerah-daerah Pantura yang biasa sholat tarawihnya 23, yang dibaca itu surat-surat panjang itu enggak, mesti juz amma yang dibaca. Ya, yang model jenengan itu model yang ketiga, jumlah tarawihnya sedikit 11, bacaannya pendek-pendek. Ini enggak ada rujukan madhabnya ini. Jenengan enggak punya madhab, ini madhab kreasi jenengan sendiri. Ya cuma 11 rakaat, bacaannya pendek-pendek. Itu madhab apa? Iritasi, pengiritan. Itu kata Imam Syaukani. Jadi tergantung pilihan jumlah rakaat jenengan itu tergantung bacaan jenengan panjang pendeknya. Paham? Sehingga kalau jenengan paham ini, jenengan nggak perlu mempertentangkan. Di sana itu tarawihnya 11 wajar karena bacaannya panjang-panjang. Di sini 23 karena bacaannya pendek-pendek. Itu pendapat beliau ya. Ya kita hormati pendapat beliau. Yang jelas jumhur ulama sampai hari ini itu menyatakan salat tarawih itu sunnahnya 23. 20 tarawihnya, 3 witirnya. Itu kata beliau. Cuma mereka mengambil satu titik kompromi yang dilakukan di masa Nabi 8 rakaat itu sifatnya sunnah muakkad. Sementara sisanya itu sunnah ghairu muakkad. Jadi sama-sama sunnah, cuma yang 8 rakaat di masa Nabi itu sunnahnya muakkad karena pernah diwariskan Nabi. Sisanya sampai 23 dengan witir itu berarti 20 ya. 11 22 apa berapa? 20. Enggak, kalau 23 dikurangi 8 itu berapa? Sisanya dari 8 ke 23 itu berapa? Itu sifatnya sunnah ghairu muakkad itu. Sehingga tidak perlu jenengan pertentangkan. Seperti qobliyah zuhur itu 4 rakaat atau 2 rakaat. Qobliyah zuhur itu kalau jenengan kerjakan 4, yang 2 itu muakkad, yang 2 lagi itu ghairu muakkad. Itu yang menemukan begitu ya ulama, bukan kita. Sehingga kalau jenengan mengerjakan tarawih 23 rakaat, itu jenengan menggabungkan gitu antara yang muakkad dengan yang ghairu. Ya kalau orang tidak mengerjakan yang ghairu muakkad jangan dicela. Sebagaimana orang yang mengerjakan yang ghairu muakkad itu juga jangan dicela gitu loh. Maka Umar sampai berani mengatakan nikmatul bid'ah hadi. Sebaik-baik bid'ah itu yang aku kerjakan ini. Itu karena beliau punya dasar yang kuat itu tadi. Bukan tanpa dalil. Mohon paham. Jadi itu antara muakkad dengan ghairu muakkad saja. Maka jenengan jangan bingung, di Al-Aqsa itu 2 kali, 2 gelombang itu. 11 selesai, diteruskan yang 20. Itu sudah diskusi para ulama di Masjid Al-Aqsa. Klaten Bu, bukan Palestina ya. Klaten. 2 gelombang. Jadi yang pertama dengan imamnya selesai nanti, kemudian dilanjutkan dengan imamnya juga yang 23 itu sampai rame. Dalam Bu? RSI. RSI berarti cakep Bu.
Kalau yang di Al-Aqsa itu enggak, dia witir rampung terus dilanjut dengan yang. Jadi yang gelombang kedua itu dia melanjutkan sendiri dengan imamnya sendiri. Imamnya rampung yang pertama tadi keluar, digantikan imam yang ngimami ya yang 23. Imam yang lain. Disambung gitu loh. Dan itu cara mengkompromikan perbedaan gitu. Sehingga tidak perlu dipertentangkan. Tapi tetap yang 23 itu penggemarnya nggak banyak. Itu bukan dia ngerti hukum, sunnah ini gue mau akad mau anggota, males ya itu. Pokoknya yang penting untuk sunnah Nabi wis. Kan berarti bukan kembali pada perdebatan hukum aslinya kita itu kan. Ikuti selera sebenarnya kita itu. Karena selera kita udah kadung 11, mergo cepete kuwi, terus kita golek ke dalil. Untuk dukung pendapat kita sendiri itu loh. Oh berarti kan nafsu itu tuh. Loh, kalau ulama nggak gitu, ulama itu debatnya ilmiah betul, nggak soal selera atau tidak selera. Itu bedanya jenengan dengan ulama. Mereka tahu posisi-posisi hukum itu. Itu nggak ada intervensi nafsu. Loh, kalau kita kan milih yang sedikit, pun milih lagi yang paling cepat, ya kita. Sampai terawih 23 rakaat itu 7 menit itu di Tulungagung. Saking cepetnya itu sampai yang sepuh-sepuh mental semua itu. Tidak kuat ya. Sampai ada fatwa MUI soal itu kan. Dilarang sholat seperti itu karena tidak tumakninah, malah merusak syiar Ramadan. Tapi tetap yang begitu yo ada saja Bu. Terutama di daerah-daerah Pantura tempat kami itu, ya Allah cepetnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Yasin, Allahu Akbar. Jadi baca Yasin, Allahu Akbar. Nggak bisa nikmati. Makanya ketika jamaah yang biasa cepet ini sholat di Masjidil Haram geledak. Saking ngantuknya geledak Bu. Yang Jeporo geledak. Ora kuat ini kan biasanya cepet kan. Wah ini imamnya suwe, saya sudah kan lama banget tuh. Terus ngantuk bisa nggak? Geledak, gelimpang. Yang putih Mas Jeporo. Oh biasa jadi kan tarawih cepet-cepetan tau, gelimpang. Jadi kan saya ini ditatar Gusti Allah di Masjidil Haram. Tarawih itu dinikmati. Karena judulnya itu tarawih. Tarawih itu istilah kita itu istirahat. Jadi sunnahnya kalau jenengan salat tarawih itu 2 rakaat, salam, istirahat dulu. Istirahat diisi untuk apa? Zikir, wirid, berdoa. Gitu. 2 rakaat lagi istirahat, gitu. Dinikmati yang namanya Ramadan tuh. Siangnya puasa, malamnya istirahat. Istirahatnya dengan sholat. Arihna bis sholati ya Bilal, kata Rasul. Istirahatkan kami dengan sholat wahai Bilal. Yang jadi musibah itu kan jenengan menganggap sholat itu berat. Sholat itu masalah, bukan istirahat. Sehingga ketika tarawih pengennya cepet-cepetan. Maka syarat jenengan itu kalau mau mengerjakan yang sunnah, sunnahnya menjadi pahala, itu jenengan harus happy dan menikmati sholat sunnah itu. Kalau nggak menikmati, jenengan terasa berat, nggak jadi pahala. Maka benar ya, mendingan gak terawih kan daripada tukang. Tahu tadi? Dalam Mbak, asing tanglet. Nggih, monggo nggih. Mboten. Gelirik jam ora entuk lho. Jangan padi. Napa nggih? Sudah biasa di masjid yang 11 rakaat. Kemudian kalau di rumah waktu mau sahur itu loh. Nggih. Nah, kita nambah. Setelah tahu begini, niatnya ya menambah berarti ya. Kalau kemarin kan hanya sholat tahajud gitu aja. Bagaimana? Ya itu bagus Pak. Memang begitu mestinya. Maksudnya setelah jenengan ngaji itu jenengan tercerahkan. Ya kan kelihatan dari wajah jenengan makin cerah. Terus niatnya Gus? Nggih. Niatnya nggih terawih. Nggih. Niatnya nggih terawih. Nah, selama ini kan jenengan nambahnya itu niatnya tahajud. Nah, itu disarati kalau jenengan mau niatkan tahajud, disarati jenengan tidur dulu.
Ya ya. Kalau ini kan enggak. Kalau jenengan niatnya nambah tarawih kan tidak perlu disyarat tidur dulu. Tidur dulu. Ya kalau Capek, dari masjid sudah capek. tidur dulu. Nggih, diniati tahajud yang seperti itu boleh. Tapi kalau jenengan mau tadi nggih, gabungkan antara yang sunnah muakkad dengan yang ghairu muakkad, jenengan tambahkan, nah itu boleh-boleh juga. Nanti malam mau tahajud lagi juga monggo. Mbok sepanjang malam jenengan sholat terus gak tidur ya boleh. Boleh kan tidak harus. Ya. Paham ya, Pak? Oke, langsung tanya jawab mohon nggih. Moga Bu, ada yang bertanya silakan. Ampun jam 9. Moga yang mau bertanya. Nggih, moga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gerah niku sumuk napa sakit? Oh, sumuk nggih. Pas sholat. Boleh Bu, boleh. Wong jenengan pas sholat aja boleh kok. Sholat karena sumuk panas itu kan, terus jenengan jalan hidupkan kipas, tek balik ke tempat sholat, boleh kok. Boleh Bu. Tidak batalkan sholat itu termasuk diperlukan. Karena kalau jenengan gerah sumuk itu tidak bisa khusyuk, tidak bisa konsentrasi. Bisa nikmati. Nggih. Bisa menikmati. Yang kurang baik itu kalau jenengan megangi kipas ini. Tapi kalau hidupkan aja ceklek, boleh. Betul napa-napa, enggak batalkan sholat, diperbolehkan. Apalagi sudah selesai sholat. Ya, karena belum dikir aja, ya sangat-sangat boleh. Sama seperti ada sebagian orang tanya, Ustadz kalau habis sholat salaman itu boleh enggak? Boleh, siapa yang melarang? Boleh Bu. Oke, ya jenengan seandainya pun habis sholat jenengan salam, itu boleh, saya kata boleh. Kalau ditanya mana yang lebih utama, nanti kita bisa diskusi. Boleh. Oh jenengan habis sholat tuh balas chattingnya itu. Mana yang lebih ada dalilnya? Salaman sesama muslim atau chatting? Bukan chatting itu malah buka apa ngono kayak Instagram, ngadip status. Boleh. Ya. Tapi kalau jenengan tanya yang lebih afdal yang mana? Ya zikir dulu, zikir. Cuma saya tidak pernah membid'ahkan. Kalau orang habis sholat terus salaman itu saya tidak pernah membid'ahkan. Karena inti sholat jamaah itu untuk tajdid ukhuwah. Laki-laki dianjurkan ke masjid sholat jamaah itu fungsi jamaah itu untuk tajdid, memperbarui semangat ukhuwah itu. Sementara salaman itu salah satu sarana untuk memperbarui ukhuwah. Maka jangan diharamkan atau jangan dibid'ahkan. Apalagi dalilnya untuk salaman itu kan banyak sekali, menggugurkan dosa-dosa gitu. Dan di dalam hadis itu nggak dikasih timing oleh Nabi. Kapan kita dianjurkan salaman itu? Ba'da sholat ketemu di jalan atau kita kemana ketemu kawan, salaman kan boleh-boleh saja. Paham ya? Nah, dipersilahkan. Habis sholat karena sumuk, nyalakan kipas, terus dia es teh. Baru duduk zikir. Boleh nggak Pak? Boleh ya, es teh kan tidak harus diminum, enggak sih. Biar dikirnya lebih tenang, lebih tumak ninah. Monggo yang lain. Silakan Bu. Kalau misalnya kita pulang kerja atau pulang kemudian sudah maghrib, kita kan sholat, terus kita habis maghrib itu tidur, terus misalnya bangun bisa, terus setelah kita melakukan sholat isya itu, kalau kita sholat malam itu sudah bisa menyiapkan Dereng saged. Karena tahajud itu adalah sholat yang dikerjakan ba'da isya, ba'da naum. Jadi dengan isya tidur baru bangun sholat tahajud. Karena tadi kan tidurnya sebelum isya aja. Sementara tidur sebelum isya itu makruh hukumnya. Hukumnya makruh. Jadi kan habis maghrib
tidur. Itu hukumnya makruh. Kalau sakit begini. Kecuali sakit, Mbak. Jenengan terus segawat-gawat ngoten niku lho jenengan. Apalagi mati ora ana hukume malah. Nanti syaratnya jenengan isya riyen, sare, terus bangun untuk tahajud. Karena kalimat tahajjada ya tahajjadu itu maknanya qama minan naum, bangun dari tidur. Ya, maka kalimatnya itu inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Nasyi'ah itu bangun dari tidur itu nasyi'ah. Nasya'a yansya'u. Bangun, bangkit itu loh. Ya setelah tidur itu maknanya. Sehingga para ulama mengatakan disebut tahajud itu karena tidur dulu. Kalau tidak tidur dulu namanya qiyamul lail. Salat malam biasa. Jelas? Baik, satu lagi. Mau gak, Mbak? 2, 3 boleh, Mbak. Itu loh, kalau diulangi masalah sholat witir sebelum sholat tahajud dari sebelum tidur itu sholat witir dulu bagaimana? Iya. Kurang paham itu. Oh, oke. Witir itu syarat waktunya yang penting dikerjakan ba'da isya. Tidak ada syarat harus tidur dulu. Beda dengan tahajud ya. Pokoknya berisya. Waktunya witir itu habis isya. Apakah jenengan tidur dulu, sholat tahajud terus baru witir, ataukah sebelum tidur jenengan witir? Tergantung jenengan mengikuti mazhabnya siapa. Kalau mazhabnya Sayyidina Abu Bakar, beliau biasa melaksanakan witir sebelum tidur. Kalau Sayyidina Umar, enggak. Beliau tidur dulu, tahajud, baru witir. Dan Rasul memuji dua-duanya. Abu Bakar itu orang yang hati-hati, Umar itu orang yang disiplin, disiplinnya tinggi. Karena dia bisa memastikan bangun malamnya itu. Abu Bakar itu hati-hati, bukan berarti terus malamnya enggak bangun, dia hati-hati. Dan dua-duanya mencontohkan kebaikan. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada anjuran, jenengan salat isya dianjurkan ba'diyah isya 2 rakaat. Terus sebelum selesai, sebelum tidur jenengan 1 witir, 1 rakaat witir. Jadi ba'diyah 2 rakaat, 1 rakaat witir, baru tidur. Itu dianjurkan mengikuti mazhabnya Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga ketika nanti jenengan bangun malam atau tidak bangun malam, jenengan sudah dihitung sholat malam. Berarti madhabnya selain hati-hati kan cerdas itu. Paham? Kalau Sayyidina Umar ya tahajud dulu baru witir. Kalau Mbak Alfia ini itu Sayyidina Umar mawon jenengan. Nggih, jenengan udah kelihatan dari wajahnya. Napa, Mbak? Tidak tahu kalau itu. Itu madhabnya Sayyidina Umar. Nggih. Ya memang afdolnya dijadikan penutup salat malam. Ij'alu akhira salatikum bil-laili witran. Jadikan salat malam kalian yang terakhir itu witir. Itu dawuhnya Nabi. Lah itu angge. Maksudnya itu. Jadikan salat malam yang terakhir kalian itu witir. Tapi itu bukan perintah wajib loh. Itu perintah anjuran. Afdoliyah itu. Nah kalau kita nggak bisa mengambil afdoliyah, yang penting kan melaksanakan daripada tidak. Maka sebelum tidur, witir itu pilihan orang cerdas. Daripada nanti kelewatan sampai subuh gitu. Mendingan barisa, ba'diyah, terus witir, terus tidur. Tidurnya tenang, adzan subuh baru bangun. Yo ora jenengan kan mazhabnya Umar masalahnya. Mohon paham ya? Oke, cukup ya.